Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Anggreni dengan NIM 120 dari kelas R2. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah perencanaan kawasan strategis dengan studi kasus kawasan ekonomi khusus PALU dengan dosen pengampu Bapak Asrin Eka. Yang pertama adalah landasan teoritis. Untuk landasan teoritis dari kawasan ekonomi khusus Palu ini adalah teori neoklasik, teori Keynesian, dan teori cluster. Teori neoklasik itu teori yang mengalokasikan sumber daya dengan optimal sehingga berfokus pada mekanisme pasar agar lebih efisien. Dalam mengembangkan KIP Palu yang menjadi penggerak adalah keuntungan perusahaan dan individu. Dan di dalam teori neoklasik juga dapat menjadi dasar untuk membangun sistem pasar di kawasan industri Palu yang efisien. Lalu selanjutnya ada teori Keynesian. Teori Keynesian ini lebih memprioritaskan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Teori Keynesian dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dalam kawasan ekonomi khusus Palu, teori ini dapat diterapkan pada kebijakan pemerintah untuk mendukung dan mendorong perusahaan berinvestasi di kawasan tersebut. Lalu selanjutnya ada teori cluster. Teori cluster menyatakan adanya keberadaan suatu kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki keahlian khusus dapat menguntungkan seluruh anggota cluster. Pada kawasan ekonomi khusus Palu ini dapat diterapkan untuk membentuk cluster bisnis pada sektor industri sehingga menjadi daya saing kawasan. Selanjutnya, apa itu kawasan ekonomi khusus? Jadi kawasan ekonomi khusus itu merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat ekonomi tertentu. Untuk tujuan dari kawasan ekonomi khusus sendiri itu yang pertama menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang kedua pemerataan pembangunan, yang ketiga peningkatan daya saing bangsa, yang keempat ada meningkatkan investasi dan selanjutnya untuk kelembagaan dari kawasan ekonomi khusus. Untuk kerangka kelembagaan penyelenggaraan, Dewan Nasional KIP itu bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan tugas fungsi Dewan Nasional dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KIP dan tim pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 2010 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BKPM. Di tingkat provinsi, pada provinsi yang terdapat KIP di dalamnya dibentuk Dewan Kawasan KIP. Untuk mendukung Dewan Kawasan Provinsi dibentuk sekretariat Dewan Kawasan KIP Provinsi. Di tingkat kabupaten atau di tingkat kawasan dibentuk administrator KIP yang fungsinya sebagai PPSP di kawasan. Selanjutnya, apa itu kawasan ekonomi khusus, kawasan industri? Kawasan industri sendiri itu diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan atau untuk dalam negeri. Untuk kawasan ekonomi khusus diharapkan menciptakan keterkaitan yang kuat dan sinergi subsektor baik industri kecil, menengah, dan besar dengan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Dengan ini, maka kawasan ekonomi khusus dapat menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok. Suatu wilayah ditetapkan sebagai GIG industri berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut, yaitu yang pertama di sumber daya alam. Sumber daya alam dapat menjadi bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri di KIG. Sumber daya alam juga harus diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada keunggulan geografis. KIG terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia, dengan beragam kekhususannya. Adapun persebaran KIG kawasan industri di Indonesia yaitu ada yang pertama kawasan ekonomi khusus Arinlok Sumawe, kawasan ekonomi khusus Limage, kawasan ekonomi khusus Batang, kawasan ekonomi khusus Kendal, kawasan ekonomi khusus Gresik, kawasan ekonomi khusus Sorong, kawasan ekonomi khusus Bitung, kawasan ekonomi khusus Palu, kawasan ekonomi khusus MBTK, dan kawasan ekonomi khusus Batam Air Technic. Selanjutnya ada gambaran dari KIG Palu. Kawasan ekonomi khusus Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Secara geografis, KIG Palu yang terintegrasi dengan pelabuhan Pantoloan dan dilalui jalur strategis alur laut Kepulauan Indonesia memiliki potensi strategis sebagai hub hubungan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Teluk Palu yang dalam dan lebar mampu membuat kawasan ini untuk menjadi jalur perdagangan nasional dan internasional. Antara lain menghubungkan kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta negara-negara ASEAN. KIG Palu yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao, dan rumput laut yang unggul di dunia. Terbentuknya KIG Palu ini juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput laut, dan rotan. Berdasarkan potensi dan keunggulan geostrategis yang dimiliki, kawasan ekonomi khusus Palu memiliki beberapa bisnis utama yaitu nikel, biji besi, kakao, rumput laut, serta rotan. Namun, kawasan ekonomi khusus Palu ini juga memberikan peluang bagi pengembangan aneka industri lainnya seperti sebagai bisnis pendukung yaitu industri pengolahan karet, kelapa, manufaktur, dan logistik. Kawasan ekonomi khusus Palu ini juga diproyeksikan menarik investasi sebesar 92,4 triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 97.500 tenaga kerja hingga tahun 2020. Selanjutnya ada gambaran rencana dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Palu. Kawasan ekonomi khusus Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di wilayah Sulawesi. Dalam kurun waktu 3 tahun, KIG Palu melakukan beberapa aktivitas antara lain penyediaan infrastruktur di kawasan, sumber daya manusia, serta perangkat pengendalian administrasi. Dapat dilihat untuk peta master plan dari kawasan ekonomi khusus Palu dan untuk peluang investasi dari kawasan ekonomi khusus Palu itu ada dari zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor. Selanjutnya, rencana pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, rencana pengembangan infrastruktur dalam kawasan pada KIG Palu itu terdiri dari kantor administrasi KIG Palu, jalan utama menuju kawasan ekonomi khusus Palu,
dan telah terdapat pasokan listrik sebesar 10 megawatt dan direncanakan hingga 400 megawatt pada tahun 2023. Lalu tersedia infrastruktur fasilitas lainnya seperti menara telekomunikasi, gedung perkantoran, dan fasilitas ibadah. Untuk rencana pengembangan infrastruktur wilayahnya, itu yang pertama ada pengembangan pelabuhan perkantoran dengan kapasitas 100.000 yang selesai pada tahun 2023, dan yang kedua ada pembangunan jalan pintas Palu Parigi selesai pada tahun 2018. Lalu pembangunan flyover KIP pelabuhan selesai pada tahun 2019. Lalu rencana pengembangan infrastruktur gas, tenaga listrikan, dan energi terbarukan kerjasama dengan Pertamina yang beroperasi pada tahun 2019. Lalu pembangunan Baliho 6 berkapasitas 600 liter per detik dengan sumber sungai Wombok beroperasi pada tahun 2018. Selanjutnya untuk insentif dari kawasan ekonomi khusus Palu, itu yang pertama ada fasilitas perpajakan yang menguntungkan seperti pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada kemudahan dalam proses perizinan dan birokrasi untuk mendukung investasi. Yang ketiga ada penyediaan infrastruktur yang baik termasuk transportasi, energi, dan komunikasi. Lalu yang keempat ada bantuan keuangan atau dukungan lainnya dalam bentuk subsidi atau kredit dengan suku bunga yang rendah. Yang terakhir ada penyediaan lahan atau fasilitas dengan harga terjangkau atau gratis untuk investasi. Selanjutnya untuk kelembagaan dari kawasan ekonomi khusus Palu, yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di mana kementerian ini bertanggung jawab atas kebijakan pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus di tingkat nasional. Lalu ada Badan Pengusahaan Kawasan Ekonomi Khusus, yang merupakan badan yang ditunjuk untuk mengelola kawasan ekonomi khusus Palu, dan badan ini bertugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pemantauan kegiatan di kawasan ekonomi khusus. Lalu yang ketiga adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki peran dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus Palu, yang dimana pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan, perizinan, serta memfasilitasi kegiatan di kawasan ekonomi khusus. Lalu ada pemerintah Kota Palu, di mana pemerintah kota juga terlibat dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus Palu. Mereka juga bertugas mendukung perizinan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan di kawasan ekonomi khusus. Lalu yang terakhir ada perusahaan dan investor, di mana perusahaan dan investor memiliki peran penting dalam pengembangan dan operasional kawasan ekonomi khusus Palu, di mana mereka dapat berinvestasi dan menjalankan kegiatan bisnis di dalam kawasan ekonomi khusus sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya ada ulasan kritis dari kawasan ekonomi khusus Palu. Kawasan ekonomi khusus Palu ini adalah kawasan ekonomi khusus yang terletak di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Seperti halnya dengan banyak proyek pengembangan kawasan ekonomi khusus Palu juga menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh kawasan ekonomi khusus Palu antara lain itu yang pertama adalah permasalahan infrastruktur, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam kurangnya infrastruktur memadai di sekitar kawasan ekonomi khusus Palu. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung kelancaran transportasi barang dan mobilitas investasi di kawasan ini. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia, di mana kawasan ekonomi khusus Palu membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih untuk mendukung kegiatan industri dan investasi di kawasan tersebut. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi penting agar tenaga kerja lokal dapat memenuhi kebutuhan industri yang ada. Lalu yang ketiga adalah pembiayaan dan investasi. Salah satu tantangan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah memastikan ketersediaan pembiayaan dan investasi yang cukup. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendukung dan kerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi di kawasan ekonomi khusus Palu. Lalu yang keempat adalah lingkungan dan keberlanjutan. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan dan menjaga keberlanjutan.
Perlu ada perencanaan yang baik dan penerapan praktik ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan sumber daya alam. Selanjutnya ada usulan agenda kebijakan untuk kawasan ekonomi khusus Palu. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur, di mana uh, untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus Palu, dimaksud jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan telekomunikasi, di mana infrastruktur yang baik akan menarik investasi dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Lalu yang kedua ada penyediaan fasilitas dan pelayanan bisnis, guna meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas bisnis di kawasan ekonomi khusus Palu seperti area industri, ruang kantor, dan pusat logistik. Selain itu, menyediakan layanan pendukung seperti perizinan yang cepat, sertifikasi, dan pelatihan tenaga kerja. Lalu ada pemberian insentif dan fasilitas pajak, dengan menyediakan insentif dan fasilitas pajak yang menarik bagi investor yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus Palu. Ini dapat mencakup pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, atau fasilitas khusus untuk impor dan ekspor. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia, di mana mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal. Lalu ada pembenahan regulasi dan tata kelola, di mana membuat peraturan yang jelas, transparan, dan responsif untuk mendukung investasi dan pengembangan bisnis di kawasan ekonomi khusus Palu. Lalu ada promosi dan pemasaran, mana melakukan kampanye promosi aktif untuk menarik perhatian investor lokal internasional terhadap potensi dan keuntungan investasi di kawasan ekonomi khusus Palu. Yang terakhir ada kolaborasi dan kemitraan untuk membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat sipil untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Palu. Selanjutnya ada agenda penelitian masa depan untuk kawasan ekonomi khusus Palu yang dapat mencakup beberapa area yang relevan seperti dampak lingkungan, di mana penelitian harus dilakukan untuk memahami dampak proyek kawasan ekonomi khusus Palu terhadap lingkungan, termasuk pertumbuhan ekosistem, kualitas air dan udara, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Lalu ada ekonomi regional, di mana studi kasus dilakukan untuk menganalisis efek ekonomi jangka panjang dari kawasan ekonomi Palu, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi tertentu. Lalu ada mengkaji kebutuhan infrastruktur, di mana penelitian harus mengkaji kebutuhan di sekitar kawasan ekonomi khusus Palu seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan kawasan ekonomi khusus secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pengelolaan risiko, di mana penelitian harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pengelolaan risiko dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Palu, termasuk penilaian dampak bencana alam dan upaya pemulihan pasca bencana. Yang terakhir ada kemitraan public-private, di mana penelitian dapat mengeksplorasi model kemitraan public-private yang efektif untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Palu, termasuk analisis kebijakan yang terletak regulasi yang dibutuhkan. Untuk agenda penelitian ini harus didasarkan pada kolaborasi antara lembaga penelitian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk mencapai pemahaman yang holistik dan menghadirkan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus Palu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.